Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa di episode perdana. Yuk kita sama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Kak Zaini. Nah, kali ini kita akan memulai pelajaran kita bersama-sama. Judulnya adalah Kasih Sayang. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk mari kita sama-sama membaca basmalah. Bagaimana bunyinya? Yuk kita sama-sama ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan belajarnya lancar. Anak-anak Bapak sekalian, pertama kita buka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti di halaman pertama. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan judulnya adalah Kasih Sayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa Allah itu? Allah adalah nama Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta dan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, coba lihat di buku itu. Nah, gambar apa saja di sana? Nah, lihat ada alam semesta, ada di luar angkasa, ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Nah, itu coba lihat. Nah, bagaimana? Bagus kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian kita lihat, kita lanjut turun ke bumi. Nah, apa saja di dalam bumi itu? Nah, kita lihat. Oh, ada sungai-sungai mengalir. Nah, ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohon. Nah, ada bebatuan. Nah, indah sekali pemandangnya. Nah, kemudian coba kita tengok lagi ke belakang. Nah, ada apa di sana? Oh, ada gunung. Nah, ada gunung yang tinggi, terus langit biru yang cerah. Nah, kemudian itu apa yang terbang? Oh, itu ada 2 ekor burung yang sedang terbang. Nah, terus yang di bawahnya apa? Nah, ada seekor kambing. Nah, ada 2 ekor ayam. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan manusia? Nah, kalau kehidupan manusia, nah seperti yang sekarang ini, kita sedang berada di dalam kelas bersama Bapak dan Ibu guru dan juga teman-teman yang banyak. Nah, jadi kita belajar bersama-sama di dalam kelas ini. Nah, terus, sudah kita sebutkan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti pohon-pohon, ada tanaman-tanaman, ada bunga-bunga. Kalau punya bunga di rumah, mesti kita harus siram, kita rawat dengan baik. Biar apa? Biar bunganya mekar, cantik. Nah, kemudian kalau sudah kita melaksanakan, kalau kita sudah selesai melaksanakan kegiatan di sekolah, jangan lupa sholat, jangan ditinggal. Kalau sudah kita melaksanakan sholat, baru kita mengaji. Mengajinya di mana? Baik di rumah, maupun di masjid, atau di langgar, atau ada tempat khusus seperti di
sekolah TK TPA Al-Quran. Nah, kalau ada teman yang sakit atau yang sedang sedang susah, nah maka kita semestinya kita harus jenguk teman kita yang sedang sakit, kita doakan, mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Nah, itulah bukti kita kasih sayangnya kepada sesama manusia, dan juga membuktikan Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayang kepada umat manusia, sayang kepada makhluk, semua makhluk hidup. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 2. Nah, itu ada kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia. Nah, sama seperti kita. Nah, siapa itu? Bagaimana Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu orangnya memiliki sifat kasih sayang, sayang kepada semua umat manusia. Nah, oleh sebab itu, mari kita tanamkan sikap kita di dalam hati. Ayo kita sama-sama ucapkan, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, satu kali lagi, sama-sama ya. Aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita amati gambar di bawahnya, lihat berikut. Nah, ada teman-teman kita nih yang sedang bermain. Ternyata ada teman kita yang sedang sedih. Nah, kalau ada teman yang sedang sedih, maka kita harus hibur dia. Supaya apa? Supaya dia ikut mau bermain, supaya tidak lagi sedih, tidak lagi nangis, dan juga punya teman yang banyak. Nah, oleh sebab itu, kita harus memiliki sifat kasih sayang kepada sama teman. Nah, kalau kita memiliki sifat kasih sayang, kita juga cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, yuk kita sama-sama bersalawat ya. Nah, setelah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, nah, mari kita sama-sama dengarkan ceritanya. Mau tahu? Mau mendengarkan cerita Bapak? Baik. Nah, ceritanya begini. Pada waktu hari raya Idul Fitri, ada anak-anak sedang bergembira menyambut hari raya yang fitrah ini. Kalau sudah selesai bulan puasa, pasti kalian senang. Senang kan kalau ada hari raya Idul Fitri. Nah, akan tetapi ada satu anak yang nangis. Ada satu anak yang sedang sedih. Rasulullah ketika mau pulang ke rumah, beliau melihat seorang anak yang menangis. Nah, Rasulullah pun bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Kata seorang anak, "Aku tidak punya orang tua. Orang tuaku sudah tiada." Nah, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun berkata,
Aku akan membahagiakanmu, duhai anakku. Aku akan jadikan kamu sebagai anak angkatku. Masya Allah, luar biasa. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW, begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak sekalipun. Kalau Nabi Muhammad memiliki kasih sayang kepada seorang anak, begitu juga dengan kita. Kita pun juga harus memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kita ucapkan, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di halaman 3 kamu bisa kerjakan, kamu lihat, kamu ceritakan gambar apa saja yang ada di buku itu. Nah, kamu tulis ceritanya, boleh tanya sama ayah dan ibunda kalian. Nah, bisa dikerjakan masing-masing di rumah. Nah, kemudian kita lihat kalau sudah, nah, ada, insya Allah aku bisa. Nah, bisa membaca sholawat. Nah, Nabi Muhammad sebagai teladanku. Nah, selalu berbagi makan dengan temanku dan selalu menolong teman. Itu kamu harus bisa dikerjakan sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman 4. Nah, ayo berlatih. Kamu bisa berlatih di rumah masing-masing. Nah, kamu lihat gambar apa itu. Kamu ceritakan isi gambar tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penjelasan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang menciptakan kita manusia, yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya, banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kasih sayang yang disebut ada 2 nama. Yang pertama adalah Ar-Rahman, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Sekali lagi, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Nah, Allah Maha Pengasih. Nah, maksudnya Allah mengasihi seluruh umat manusia dan juga makhluk hidup. Manusia pun dikasihi Allah Ta'ala, hewan pun juga dikasihi Allah Ta'ala, dan tumbuh-tumbuhan pun dikasihi Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Sekali lagi, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Begitu juga Allah Ta'ala sayang kepada seluruh makhluk hidup. Buktinya apa? Allah memberikan rezeki. Nah, kita bisa makan karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata karena kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita juga pertama-tama sayangi diri sendiri. Seperti kita, kalau kita lapar, kita harus makan, jaga kesehatan, terus rajin olahraga. Itu bukti kalau kita sayang kepada diri sendiri. Nah, terus berikutnya, kalau kita sayang kepada sesama umat manusia, maka kita harus saling menyayangi, seperti menengok teman, menolong teman, dan sebagainya. Nah, terus kasih sayang kepada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti
memberi makan kepada hewan, menyiram tanaman, menyiram bunga. Itu bukti kita cinta dan kasih sayang kepada makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, tanamkan sikap kita. Aku menyayangi keluargaku dan semua temanku, dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman 5. Nah, bisa menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekali lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kamu bisa melakukan kegiatan ayo berlatih di rumah masing-masing. Ya. Demikian pelajaran kita pada episode pertama pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semua. Nah, mari kita sama-sama akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.